Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Penggalan kata dari Long Acton tersebut tampaknya sangat relevan dengan kondisi sekarang di mana korupsi sangat lekat dengan kehidupan birokrasi. Istilah birokrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu bureaucracy, yang terdiri dari kata bureau atau meja, dan kriten atau kekuasaan, yang memiliki arti kekuasaan berada pada orang-orang yang ada di belakang meja. Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku, serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi atau instansi atau lembaga pemerintah. Muhammad 2018. Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita, karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian, kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak 100 tahun terakhir ini. Dalam masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya, ukuran negara pada umumnya sangat kecil. Namun, pada masa kini, negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk. Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat, yang termasuk di dalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Reformasi birokrasi adalah sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu menerangi KKN dan membentuk pemerintah yang bersih, serta keinginan masyarakat untuk melayani pelayanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel. Maka dari itu masyarakat perlu mengetahui reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini agar kehidupan bernegara berjalan dengan baik. Masyarakat juga berposisi sebagai penilai dan pihak yang dilayani pemerintah. Tujuan reformasi birokrasi yang pertama, memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku masyarakat dan abdi negara. Yang ketiga, pemerintah yang bersih dan biasa disebut dengan clean government. Yang keempat, ada bebas KKN. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Patologi birokrasi. Patologi umumnya lebih dikenal di dunia medis. Patologi yaitu mempelajari tentang sebuah ilmu tentang sebuah penyakit. Patologi tidak hanya menyerang seorang manusia, namun patologi juga ternyata mampu menyerang sebuah birokrasi. Ibaratkan tubuh seorang manusia, birokrasi juga bisa merusak sehingga tidak mampu menjalankan fungsi organ-organ tubuhnya dengan baik lagi. Lalu apa itu patologi birokrasi? Patologi birokrasi merupakan sebuah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang sangat terbuka untuk melakukan kesempatan itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial, kultural, dan teknologikal. Birokrasi sendiri memiliki arti yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara seseorang memandang birokrasi tersebut. Di sini birokrasi terbagi dalam 3 makna, yaitu makna positif, makna negatif, dan makna netral. Yang pertama, makna positif. Birokrasi dalam makna diartikan sebagai birokrasi legal, rasional yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dengan masyarakat untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara. Melalui makna ini, maka birokrasi dibutuhkan oleh negara maupun rakyat. Tokoh yang mendukung birokrasi dalam makna positif yaitu Max Weber dan Hegel. Yang kedua yaitu makna negatif. Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi atau biasa disebut penyakit. Organisasi yang gemuk, boros, tidak efisien, tidak efektif, korupsi, dan sebagainya. Birokrasi merupakan alat penindas atau penghisap bagi kaum yang lemah atau miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya, birokrasi hanya menguntungkan kelompok
orang kaya saja. Tokoh pendukungnya adalah Karl Marx dan Harold Laski. Yang ketiga yaitu makna netral. Kelompok yang melihat birokrasi dalam makna yang netral melihat birokrasi sebagai organisasi yang berskala besar. Jenis patologi birokrasi. Menurut Sondang Siagian 1994, ada 23 jenis patologi birokrasi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang, persepsi yang didasarkan pada prasangka, pengukuran masalah, menerima sogokan, pertentangan antar kepentingan, status quo, empire building, komplainsi, nepotisme, dan paranola, sikap opresif, patronas, astigmatisme, xenofobia, ritualisme, kontak produktif, medisiori, stagnasi, sabotase, diskriminasi, red tape, psikopansi, tempering, dan yang terakhir tekonisme. Dalam buku yang berjudul Patologi Birokrasi, Analisis Identifikasi dan Terapinya, karya Prof. Dr. Sondang P. Siagin, MPA, patologi atau penyakit-penyakit birokrasi dapat dikategorikan ke dalam 5 macam, yaitu 1. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya manajerial para penjabat di lingkungan birokrasi. Kedua, patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Ketiga, patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antara patologi jenis ini antara lain menerima suap, korupsi, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan markup anggaran. Keempat, patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat disfungsional atau negatif. Di antara patologi jenis ini antara lain bertindak sewenang-wenang, konspirasi, diskriminasi, dan tidak disiplin. Kelima, patologi kesalahan situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Di antara patologi jenis ini antara lain eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebih, dan kondisi kerja kurang kondusif. Menurut Jewel Scroll 1984, patologi birokrasi muncul disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, kekurangan administrator yang bagus. Kedua, besarnya jumlah aparat birokrasi. Ketiga, luasnya tugas pemerintah. Keempat, analisir tradisional dalam kurung nepotisme, patrimonial, dan hierarki. Selanjutnya yang kelima, sentralisasi dan besarnya kekurangan birokrasi. Dampak patologi birokrasi terhadap pelayanan publik. Patologi birokrasi dapat berakibat buruk pada pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, administrasi negara. Penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengolahan pengaduan masyarakat, pengolahan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konstitusi. Apabila terdapat tidak mampu pelanggaran dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan yang bertanggung jawab adalah penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggara. Dalam menyelenggara pelayanan publik, birokrasi harus memiliki standar yang baik, sehingga mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang efektif, efisien, inovasi, dan komitmen mutu. Apabila birokrasi terjangkit penyakit, maka secara otomatis dapat berpengaruh besar terhadap kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Patologi